Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap rindu dan bersemangat untuk belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, terkadang kita merasa lelah dan tidak berdaya saat menghadapi beratnya beban hidup yang terasa begitu menekan. Namun ingatlah bahwa di titik terlemah kita, maka kuasa Tuhan justru dapat bekerja paling sempurna. Mari kita belajar merendahkan diri dan menyerahkan segala kekhawatiran kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Doa Penyerahan di Tengah Kelemahan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih atas kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berubah. Saat ini kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan dan penuh kelemahan. Tuhan, biarlah melalui renungan ini, hati kami dapat dilembutkan untuk belajar benar-benar berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau. Kami percaya bahwa di dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu menjadi sempurna. Mampukanlah kami untuk dapat mengandalkan kekuatan-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih setianya yang selalu menyertai langkah kita hingga saat ini. Seringkali dalam hidup kita merasa ditekan untuk selalu tampil dengan kuat dan mampu menyelesaikan segala persoalan sendirian. Namun ada kalanya kita tiba pada suatu titik di mana tenaga dan juga pikiran kita rasanya tidak lagi cukup untuk dapat menyelesaikan segala beban yang menghimpit. Kita merasa tidak berdaya. Renungan ini hadir untuk mengajak kita menyelami makna tentang bagaimana kita harus berserah di tengah kelemahan kita. Melalui renungan ini, kita diingatkan bahwa mengakui ketidakberdayaan kita bukanlah sebuah tanda akan kekalahan kita, melainkan suatu bentuk keberanian dan juga kerendahan hati yang tertinggi saat kita mau berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Justru saat kita berani berkata, "Ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi dan aku membutuhkan Engkau," maka disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita dengan sempurna. Semoga renungan ini dapat menjadi teman bagi hati yang saat ini sedang merasa lelah dan juga menjadi pengingat bagi jiwa yang sedang rindu akan campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup Anda semua. Mari kita belajar melepaskan kendali dan membiarkan tangan Tuhan yang ajaib menuntun hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan pada Yeremia pasal 17 ayat 14. "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku." Saudaraku, dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu tampil dengan sempurna, tampil dengan kuat, tampil dengan mandiri, dan kalau bisa tampil dengan seolah-olah kita ini serba bisa, maka mengakui kelemahan itu seringkali dianggap sebagai suatu kekalahan. Kita ini didorong untuk menjadi tuan
atas nasib kita sendiri. Itulah gaya orang-orang dunia. Namun bagi orang percaya, titik balik spiritual yang paling dahsyat justru terjadi saat kita berani berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku menyerah sepenuhnya pada kehendak Engkau. Ayat dalam Alkitab, dalam Yeremia 17 ayat 14 yang kita baca ini, merangkum suatu esensi dari kerendahan hati ini dengan sangat indah. Mari kita baca sekali lagi. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Saudaraku, mari kita kupas lebih dalam lagi apa artinya berserah di tengah kelemahan dan mengapa pengakuan akan ketidakberdayaan kita justru menjadi suatu pintu gerbang bagi kuasa Tuhan untuk dapat bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, mengakui bahwa obat dunia memiliki batas. Seringkali saat kita menghadapi masalah, baik itu soal sakit penyakit, soal kegagalan di bidang finansial, atau bahkan luka batin yang terjadi, maka insting pertama kita adalah mencari solusi manusiawi. Kita mengandalkan koneksi, mengandalkan tabungan yang kita miliki, atau mengandalkan kepintaran kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan berusaha. Namun masalah muncul ketika kita merasa bahwa kesembuhan dan keselamatan kita sepenuhnya itu bergantung atas usaha-usaha kita tersebut. Nabi Yeremia menulis ayat ini di tengah bangsa yang sedang keras kepala dan cenderung mengandalkan kekuatan manusia atau bahkan mengandalkan berhala-berhala yang ada pada bangsa-bangsa di sekitar mereka saat itu. Dengan berseru, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia membuat suatu pernyataan iman yang begitu radikal, yaitu hanya Tuhan yang memiliki otoritas mutlak atau hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Tidak ada yang lain. Kerendahan hati itu dimulai ketika kita sadar bahwa semua usaha manusia itu hanyalah sebagai sarana saja. Tetapi sumber utamanya adalah dari Tuhan sendiri. Tanpa sentuhan tangan Tuhan, maka kesembuhan kita mungkin hanya akan terjadi di permukaan saja. Namun bersama dengan Tuhan, maka pemulihan itu bersifat secara utuh, secara sempurna, dan kekal. Yang kedua, paradok kekuatan dalam kelemahan. Ada sebuah paradok iman dalam kehidupan kekristenan, yaitu ketika kita lemah, disitulah kita menjadi kuat, karena di dalam kita ada Tuhan yang kuat. Mengapa demikian? Karena kita merasa kuat, maka kita ini cenderung menutup ruang hati kita bagi Tuhan untuk dapat bekerja dalam hidup kita. Ketika kita seolah-olah menjadi kuat, kita ini merasa tidak butuh lagi bantuan dari Tuhan. Sebaliknya, saat kita mengakui bahwa kita ini lemah dan tidak berdaya, maka kita ini mengosongkan hati kita agar bisa dipenuhi sepenuhnya oleh kuasa yang dari Tuhan. Mengakui ketidakberdayaan bukanlah suatu bentuk keputusasaan, melainkan suatu bentuk, suatu kejujuran spiritualitas kita, soal rohani kita. Di hadapan Tuhan kita tidak perlu memakai topeng apapun. Seolah-olah topeng itu berkata,
semua baik-baik saja. Tuhan itu justru sangat dekat dengan orang-orang yang sedang patah hati, yang sedang remuk jiwanya. Kerendahan hati untuk mau berserah berarti melepaskan segala kendali diri kita sendiri yang selama ini kita genggam dengan erat-erat, dan kemudian kita membiarkan Tuhan yang memegang kemudi kehidupan kita. Yang ketiga, kepastian di tengah ketidakpastian. Perhatikan kata-kata Yeremia. Maka aku akan sembuh, maka aku akan selamat. Ini bukan sekedar permohonan yang penuh keraguan, melainkan sebuah keyakinan dengan penuh iman. Berserah itu bukan berarti kita berhenti berharap atau berhenti dalam bertindak. Berserah itu berarti kita menaruh hasil akhirnya di tangan Tuhan. Ada rasa damai yang melampaui segala akal ketika kita tahu bahwa kita ini sedang berada di tangan Sang Penjunan yang paling ahli. Kita di tangan Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan dunia ini. Kita di tangan Allah Sang Pencipta. Kita tidak lagi cemas akan hari esok. Meskipun saat ini mungkin kita sedang hidup dalam badai kehidupan yang tidak mudah. Kita tidak lagi terbebani oleh standar-standar dunia. Kita percaya bahwa jika Tuhan yang menyembuhkan, maka hasil akhirnya adalah suatu kepastian bahwa kita pasti sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir dari Yeremia pasal 17 ayat 14 berbunyi, sebab engkaulah kepujianku. Apa artinya menjadikan Tuhan sebagai kepujian di tengah kelemahan kita? Artinya, fokus kita menjadi bergeser dari penderitaan kita kepada pribadi Tuhan. Seringkali saat kita merasa lemah, kita ini terlalu fokus pada penyakit kita atau masalah kita, sehingga kita ini seolah-olah masalah itu atau penyakit itu menjadi sesuatu hal yang besar ada di depan mata kita. Namun ketika kita mulai memuji Tuhan di tengah badai kehidupan, di tengah kelemahan kita, kita ini sedang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah apapun yang sedang kita hadapi. Kerendahan hati akan menuntun kita untuk tidak lagi mencari pujian bagi diri kita sendiri saat kita berhasil mencapai hal-hal tertentu, dan juga kita tidak mengutuki diri sendiri saat kita mengalami kegagalan. Fokus kita hanyalah memuliakan nama Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Bagaimana cara mempraktekkan penyerahan diri di zaman sekarang ini? Berserah adalah suatu proses yang harus kita lakukan hari demi hari, setiap saat, bukan sekali saja. Berikut ini adalah langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berdoa dengan jujur. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Katakan bagian mana dari hidupmu yang terasa begitu terberat, yang terasa begitu menekan, dan di mana Anda merasa tidak berdaya. Yang kedua, lepaskan berhala kekuatan sendiri. Berhentilah mencoba mengatur segala sesuatu, segala hal sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Belajarlah untuk berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Yang ketiga, andalkan firman-Nya. Saat rasa takut muncul, ingatlah janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 14.
Jadikan ayat itu bagian dari doa Anda pribadi. Yang keempat, tetap setia dalam perkara kecil. Meskipun hasil akhirnya ada di tangan Tuhan, tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian Anda dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ketaatan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengundang kita yang mau berserah ketika kita mengalami suatu tekanan hidup yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Mari kita baca firman Tuhan pada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, undangan ini hanya bisa dijawab oleh mereka yang rendah hati, yang mau mengakui bahwa mereka itu butuh istirahat di dalam Tuhan. Jangan takut untuk menjadi lemah di hadapan Tuhan. Kelemahanmu adalah tempat di mana kasih karunia Tuhan itu bekerja paling nyata. Hari ini biarlah seruan dari Nabi Yeremia ini menjadi juga seruan bagi hidup kita. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Percayalah bahwa saat tangan Tuhan turun tangan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita semua dalam setiap proses penyerahan diri kita kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, mengakui bahwa di luar kuasa-Mu, kami hanyalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya. Seringkali kami mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, namun akhirnya kami menyadari bahwa hanya Engkaulah sumber pertolongan yang sejati. Sesuai dengan firman-Mu dalam Yeremia 17 ayat 14, kami berseru, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Tuhan, kami menyerahkan segala luka, kelemahan, dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa saat kami mengakui keterbatasan kami, disitulah kuasa-Mu bekerja dengan sangat sempurna. Biarlah Engkau satu-satunya kepujian kami. Biarlah melalui kelemahan kami ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan menolongmu untuk memampukan engkau dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.